Gunawan, kita kemarin sudah mendengar rilis dari Bank Indonesia dan juga dari The Fed yang sama-sama mempertahankan suku bunga acuannya. Seperti apa ini memberikan efek terhadap industri multifinance? Dari industri multifinance saya rasa ini suatu hal yang menggembirakan karena paling tidak agresivitas dari kenaikan tingkat suku bunga sudah mulai melandai. Diperkirakan mungkin akan ada sekali lagi kenaikan di akhir tahun ini, tapi diperkirakan juga tahun depan mungkin sudah tidak ada kenaikan, bahkan mungkin sudah mulai ada penurunan. Jadi ini adalah kabar yang baik untuk pelaku bisnis saya rasa. Baik, banyak juga yang menyebut higher for longer, artinya kebijakan era suku bunga tinggi ini mungkin akan dipertahankan dalam waktu yang lebih lama dari perkiraan pasar. Menurut Anda apakah ini juga akan memberikan dampak yang signifikan? Ya, untuk industri-industri tertentu yang sangat sensitif terhadap suku bunga tentunya ya akan sangat berdampak untuk bisnis mereka. Tapi dari setiap bisnis tentunya komponen suku bunga ada yang cukup dominan, ada yang tidak dominan. Nah, untuk yang dominan ini mungkin akan jadi masalah yang cukup besar. Baik, untuk permintaan di industri multifinance sendiri, menurut Anda apakah akan terpengaruh? Pada saat level sekarang ini tingkat suku bunga sudah cukup lumayan tinggi sebetulnya ya. Dan dari segi penjualan kendaraan bermotor, mobil, motor tidak terdampak terlalu signifikan. Begitu juga pembiayaannya. Nah, kami di industri pembiayaan so far masih bisa tumbuh di tahun ini. Hopefully juga masih bisa meneruskan pertumbuhan itu di tahun depan. Baik, Bank Indonesia berkali-kali mengatakan masih ada ketidakpastian ekonomi global di tahun ini dan juga di tahun depan begitu. Artinya ada peluang juga mungkin The Fed ini masih akan hawkish lagi begitu, dan kalau ternyata Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunganya, artinya suku bunga kita akan sama di Indonesia dan di Amerika Serikat dan juga memicu capital outflow. Apakah ini juga nantinya akan mempengaruhi bisnis multifinance? Ya, tapi kita tidak tahu sejauh mana ya resiko atau kemungkinan terjadinya outflow bisa saja terjadi dan bisa terjadi kapan saja. Tapi yang pasti saya rasa fundamental di Indonesia, negara maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia saya rasa cukup kuat untuk bisa menghadapi gejolak-gejolak seperti tadi. Bagaimana dari segi pendanaan? Apakah juga industri multifinance ini yang biasanya bekerja sama dengan perbankan mungkin akan mengalami tantangan di sana karena memang suku bunganya masih akan dalam era yang tinggi dalam waktu yang cukup lama? Ya, kita anggap sekarang ini sudah cukup tinggi dan saat ini juga tentunya kita bisa lihat perusahaan-perusahaan finansial ya, perbankan, finance company tetap berjalan dengan baik. Memang akan ada sedikit pelambatan kalau memang suku bunganya akan tertahan tinggi terlalu lama. Tapi balik lagi, kebutuhan akan pembelian kendaraan bermotor tetap akan ada. Nah, di situ dibutuhkan perusahaan pembiayaan atau perbankan untuk mendanai konsumen atau debitor membeli kendaraan tersebut. Karena rata-rata mungkin 50-70% penjualan otomotif didanai oleh kredit di Indonesia ini. Baik, lalu apakah akan ada semacam tindakan mitigasi atau antisipasi dari multifinance apabila ternyata dari perbankan ini mungkin akan lebih mengerem pengeluarannya? Ya, di sini tergantung dari perusahaan multifinance-nya. Diperlukan diversifikasi sumber dana. Jadi tidak hanya tergantung kepada satu sumber dana atau tidak hanya tergantung pada satu perbankan, tapi mereka harus memiliki berbagai sumber yang lain. Jadi in case kalau sampai perbankannya melakukan pengereman karena limit terhadap industri tertentu atau limit terhadap grup tertentu bisa saja terjadi. Nah, kami harus siap mulai mencari alternatif. Nah, yang dilakukan oleh Indomobile Finance saat ini adalah kami juga menerbitkan obligasi rupiah. Jadi saat ini sudah 20 kali kami menerbitkan obligasi dan sudah terbayar kurang lebih 80%-nya. Jadi hanya tinggal 20% yang outstanding. Selain itu kami juga menerbitkan pinjaman sindikasi. Nah, ini adalah pinjaman offshore dari luar negeri dan juga ada beberapa bank lokal yang ikut. Kami sudah 12 kali menerbitkan, sekarang ini lagi di market sebetulnya, di General Syndication Market, yang ke-13 kalinya Indomobile Finance menerbitkan pinjaman sindikasi. Baik, artinya penerbitan surat utang ini akan menjadi pilihan utama bagi Indomobile mungkin hingga akhir tahun 2023 dan di 2024 nanti. Ya, betul. Yang di launching kemarin adalah 250 juta US dollar. Dengan green shoe artinya masih bisa meningkat bila terjadi oversubscribe. Baik, dan di 2024 seperti apa rencananya untuk penerbitan surat utang ini? Ya, kami akan menggunakan dulu yang barusan tadi, pinjaman sindikasi yang 250 juta plus green shoe. Itu memiliki availability period 1 tahun. Jadi kami bisa gunakan sampai dengan setahun ke depan. Dan tentunya kami juga masih memiliki banyak fasilitas kredit dari perbankan lokal.
ada plafon yang tersedia dan juga nanti yang akan baru. Kemudian juga ada kemungkinan kami akan menerbitkan kembali obligasi. Karena obligasi kami penawaran umum berkelanjutan 5, baru tahap 2. Jadi masih ada tahap berikutnya yang masih bisa kami terbitkan. Baik, tahap berikutnya apakah akan dilakukan dalam waktu dekat ini, artinya hingga akhir tahun 2023? Saya rasa mungkin di 2024. 2024. Baik, menarik sekali. Dan kalau kita lihat pergerakan rupiah saat ini di 15.300-an, tapi kemarin kalau kita lihat sudah menyentuh 15.400-an. Apabila ternyata terjadi capital outflow yang cukup besar lagi dan rupiah ini akan semakin melemah begitu, apakah ini juga akan mempengaruhi bisnis multifinance? Ya, untuk kami yang memiliki pinjaman dalam US dollar tentunya akan berpengaruh. Tapi kami sudah mitigasi resiko tersebut dengan melakukan cross currency swap. Jadi kami melakukan cross currency swap mulai dari pokok hutangnya maupun interestnya. Jadi istilahnya P plus I. Jadi kami berkontrak dengan perbankan sebagai swap provider. Sehingga yang kami terima dari pinjaman dolar itu adalah rupiah. Dan yang akan kami bayarkan kembali adalah dalam rupiah juga. Jadi kami secara resiko ada lindung nilainya. Baik secara kurs maupun dari segi interestnya. Baik. Apa pertimbangannya Indomobil ini lebih memilih untuk melakukan swap daripada dari bank lokal begitu? Apakah memang biaya swapnya ini juga kalau dihitung jumlahnya lebih murah? Ya, kami memiliki kerjasama dengan bank lokal juga, bukannya berarti nggak ada bank lokal ya pada saat kami menerbitkan pinjaman sindikasi. Tapi memang pada saat kami mengambil pinjaman dolar, kemudian kami melakukan cross currency swap. Nah, harga dari cross currency swap ini premiumnya kadang bisa lebih murah, kadang bisa lebih mahal. Secara all in rupiah di-compare dengan pinjaman dalam mata uang rupiah dari perbankan lokal. Nah, kami mau memastikan bahwa fasilitas kredit tersebut tersedia di Indomobil Finance. Jadi mana yang kami ambil adalah mana yang lebih murah. Itu yang kami ambil lebih dahulu. Baik, bagaimana dari segi bahan baku kendaraan bermotor sendiri? Apabila ternyata harga rupiah ini semakin tertekan, ada potensi harga jual kendaraan bermotor ini akan semakin tinggi. Ya. Saya rasa importir atau ATPM, distributor, mereka juga melakukan lindung nilai ya. Jadi pada saat mereka memesan, mungkin saja sudah dilakukan lindung nilai. Sehingga berapapun pergerakan currency-nya, pada saat mereka bayar, mereka sudah tahu jumlah yang mereka harus bayarkan. Sehingga cost-nya sudah bisa dikalkulasi dan tidak terlalu pengaruh kepada harga jual. Baik, tapi apakah akan mempengaruhi minat masyarakat juga mungkin untuk bisa menambah kendaraan bermotornya apabila harga terlalu tinggi? Bisa saja, tapi kalau pengalaman dari sebelum-sebelumnya ya, kenaikan memang ada setiap tahun, tentunya untuk mengikuti inflasi dan biaya operasi yang semakin meningkat. Tapi so far sih minat masyarakat kalau kita lihat dari data Gaikindo, dari data IC, itu masih ada pertumbuhan gitu ya.